Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmayanti Iqmal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan teman saya. Nama saya Dimas Syahputra dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur tahun 2017. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang Blue Ocean Strategy, dan yang kedua tentang evaluasi dan pengendalian. Pengertian Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy adalah upaya sebuah bisnis untuk keluar dari persaingan bisnis yang sangat ketat dengan cara menciptakan ruang pasar baru yang tidak ada pesaingnya. Sederhananya, Blue Ocean Strategy berpatokan pada usaha untuk menciptakan produk atau fitur produk yang selama ini belum ada dan tidak disadari oleh pesaing. Penerapan Blue Ocean Strategy ini telah diterapkan oleh sebuah perusahaan startup ojek daring di Indonesia. Meskipun layanan ojek, taksi, angkot, atau jenis layanan transportasi lainnya sudah ada di Indonesia, Gojek tidak lantas masuk ke dalam persaingan bisnis yang sudah ada. Dari pengertian tersebut, apa aja prinsip-prinsip untuk penerapannya? Blue Ocean Strategy itu terdiri dari 6 prinsip dan terbagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster perumusan strategi dan klaster eksekusi strategi. Prinsip perumusan strategi terbagi atas 4 hal. Yang pertama, merubah batasan-batasan pasar dan menciptakan ruang pasar baru guna memudahkan pencarian. Yang kedua, fokus pada gambaran pasar bukan pada angka, guna memudahkan perencanaan. Yang ketiga, dengan menggunakan kerangka kerja 4 langkah dan sebagai analisa dapat menggunakan kanvas strategi, skema hapuskan, kurangi, tambahkan, tingkatkan, dan ciptakan, dan peta PMS. Yang keempat, menjangkau melampaui permintaan pasar yang ada guna memudahkan skala pengembangan. Sedangkan prinsip eksekusi terbagi atas 2 hal. Yang pertama, mengatasi hambatan utama di dalam organisasi guna memudahkan organisasi dengan menerapkan kepemimpinan tipping point, yaitu kepemimpinan yang berlandaskan pada pengetahuan bahwa setiap organisasi bisa mengalami perubahan-perubahan fundamental dengan cepat. Yang kedua, menyatukan eksekusi ke dalam strategi guna memudahkan manajemen dengan melakukan proses yang adil melalui 3 elemen penting, yaitu yang pertama, emosi keterlibatan, yang kedua, penjelasan, yang ketiga, ekspektasi yang jelas. Tadi kan ada 4 kerangka kerja. Bisa tolong dijelasin nggak apa aja dari 4 kerangka kerja itu? Ada 4. Yang pertama itu kembangkan, kurangi, singkirkan, dan ciptakan. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang yang pertama itu kembangkan. Di kembangkan ini mencakup poin-poin yang harus dikembangkan oleh industri dan mengacu pada lini produk, label harga, dan kualitas layanan. Sebuah startup harus menganalisis pro dan kontra dari organisasi yang ada dan strategi mereka untuk aspek utama diferensiasi. Yang kedua, ada kurangi. Kurangi ini menunjukkan arena produk atau layanan organisasi yang menggambarkan karakter penting dalam industri, tetapi tidak mutlak bersifat esensial. Oleh karena itu, proporsi produk dapat dikurangi tanpa sepenuhnya menghapusnya. Yang ketiga, ada singkirkan. Singkirkan ini menunjukkan arena organisasi atau industri yang dapat dihilangkan secara mutlak untuk tujuan memotong biaya dan juga untuk membuat pasar yang benar-benar baru. Yang keempat, ada ciptakan. Ciptakan ini mendorong perusahaan untuk membentuk produk yang luar biasa. Pengenalan produk ini sama sekali baru atau layanan mengarah pada pembentukan pasar baru dan titik diferensiasi. Identifikasi kebutuhan pasar sasaran, memberikan pengetahuan yang baik tentang penambahan langkah-langkah unik dan akibatnya melacak kemajuan untuk menggambarkan Blue Ocean.
Nah, dari penjelasan tentang Blue Ocean Strategy tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Blue Ocean Strategy itu bekerja sama dengan strategi untuk menemukan pasar yang tidak tersaingi dan menghindari pasar yang kompetitif dan jenuh. Ini membantu perusahaan untuk berpindah dari hambatan persaingan dalam industri dan struktur biaya yang ada, dan secara bertahap bermigrasi ke arah peningkatan nilai yang konstruktif. Penjelasan materi tentang Blue Ocean. Sekarang yang kedua, materi tentang evaluasi dan pengendalian. Yang pertama, ada proses evaluasi dan pengendalian rencana bisnis. Ada pengertian evaluasi strategik. Evaluasi strategik adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerja, serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pengendalian strategi adalah suatu proses merubah rencana bisnis yang diakibatkan adanya perubahan kondisi atau situasi, adanya tambahan pengetahuan atau membuat penyesuaian untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana. Apa sih pentingnya evaluasi dan pengendalian strategi bagi perusahaan? Evaluasi dan pengendalian strategi sangat penting bagi perusahaan dengan alasan yang pertama, yaitu adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang, teknologi berubah, dan pesaing-pesaing baru akan bermunculan. Nah, yang kedua, semakin rumit dan kompleksnya organisasi akan membutuhkan suatu kontrol yang baik. Yang ketiga, dengan semakin terdesentralisasinya wewenang dan kekuasaan, para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Proses evaluasi dan pengendalian strategi akan melalui beberapa tahap atau langkah, yaitu menentukan suatu standar untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat batas toleransi yang dapat diterima untuk tujuan. Peter Drucker mengusulkan 5 kriteria untuk penentuan standar pengukuran kinerja. Yang pertama, ada posisi pasar, yaitu penilaian yang nyata terhadap keberhasilan perusahaan adalah mengukur posisi pangsa pasarnya dibandingkan dengan para pesaing. Yang kedua, kinerja inovasi atau divisi riset dan pengembangan. Bagaimana urutan pengeluaran riset dan pengembangan dalam industri. Yang ketiga, ada produktivitas, yaitu kinerja ini berhubungan dengan nilai tambah output. Penjualan per karyawan merupakan salah satu ukuran produktivitas. Yang keempat, ada likuiditas dan aliran kas atau cash flow. Kriteria aliran kas biasanya lebih baik daripada masalah keuntungan. Yang kelima, ada keuntungan atau laba. Kriteria ini akan mengukur yang pertama, apakah margin keuntungan itu meningkat atau menurun. Yang kedua, menghitung dan mengukur hasil kinerja yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan antara standar dengan hasil yang dicapai. Dan jika melalui batas toleransi, harus dianalisa penyebabnya. Dan yang keempat, mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang proses pengendalian dan evaluasi strategi. Sekarang saya akan membahas tentang kerangka kerja evaluasi strategi. Ada 3 kegiatan utama dalam evaluasi strategi. Yang pertama, memeriksa atau menguji basis strategi organisasi yang telah digariskan. Yang kedua, membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, membuat koreksi untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan rencana. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang proses dalam evaluasi dan pengendalian strategi. Proses dalam evaluasi dan pengendalian strategi meliputi yang pertama itu dalam sistem evaluasi dan pengendalian, langkah pertama yang penting adalah menentukan apa yang akan diukur. Pengukuran harus terkait dengan kuantitas, kualitas, penetapan waktu, dan harus bisa diperiksa secara objektif.
Pengendalian strategi, taktis, dan operasional membentuk hierarki pengendalian yang sama dengan hierarki strategis. Faktor-faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor akan menentukan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan bagi setiap unit bisnis sebagai bagian dari sistem informasi strategis. Sebuah sistem evaluasi dan pengendalian yang tepat harus melengkapi kesimpulan seperti yang ditunjukkan dalam model manajemen strategi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi Blue Ocean Strategy dan evaluasi pengendalian strategi. Terima kasih untuk partner saya Dimas Syahputra. Apabila ada kesalahan kata dan sifat, kurang lebihnya mohon maaf. Salam budi luhur, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.